Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mendapatkan keyakinan. Keyakinan ini bukan karena mendapatkan penglihatan atau mendapatkan bisikan atau mimpi. Bukan. Tetapi entah bagaimana, saya juga tidak tahu dari mana asalnya. Yang jelas muncul dan kemudian tumbuh sebuah keyakinan yang ternyata keyakinan itu selalu benar. Mungkin dengan contoh Anda dan saya menjadi lebih mengerti apa yang saya maksudkan. Pada waktu saya dulu mau kaul kekal tahun 95, saya ingat saya retret di Kaliori. Dan pada waktu itu saya sungguh-sungguh tidak tenang. Padahal sudah diambil keputusan untuk kaul kekal. Tetapi tetap ada perasaan, ada pertanyaan yang begitu banyak. Bahkan ada keraguan. Kalau kaul sementara oke lah, saya bisa setia. Tetapi kaul kekal, apakah tidak terlalu muluk-muluk? Apakah benar saya bisa setia selamanya? Ada begitu banyak pertanyaan. Dan pada saat seperti itu, dalam doa ada keyakinan. Bukan muncul dari bisikan, bukan muncul dari penglihatan, bukan muncul dari mimpi. Tidak tahu dari mana, tetapi muncul dari hati. Ada keyakinan bahwa saya akan setia. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi keyakinan itu ada. Dan saya percaya, mempercayai keyakinan yang muncul dari hati itu. Dan karena itu ketika saya melangkah untuk kaul kekal, saya melangkah dengan tenang. Karena ada keyakinan itu. Demikian halnya ketika saya didiagnosis sakit kanker nasofaring. Ada benjolan di sini, ada benjolan di dalam nasofaring. Dan saya sudah diobservasi 2 minggu lah kurang lebih. Melalui CT scan, juga melalui PET scan, bahkan dibiopsi di sini. Dan terakhir mau dibiopsi di bagian nasofaring. Tentu saya gelisah, saya khawatir. Karena dokter mengatakan ya ini 75% memang kanker nasofaring stadium 3. Tinggal nanti bagian biopsi nasofaringnya itu yang akan menentukan bagaimana treatment kita. Dan saya berdoa. Dan kemudian muncul keyakinan. Keyakinan bahwa saya memang harus melalui ini semua, tetapi saya akan umur panjang. Itu keyakinan saya. Bukan dari mimpi, bukan dari perasaan, bukan dari pikiran. Bukan dari penglihatan juga. Tetapi sebuah keyakinan yang muncul dari dalam. Kamu akan hidup umur panjang, tetapi memang harus melalui ini semua. Dan saya kemudian menjalani biopsi nasofaring dengan tenang. Dan 2 minggu kemudian ternyata hasilnya negatif. Saya bebas dari kanker. Puji Tuhan. Tapi keyakinan itu sungguh benar. Demikian halnya ketika saya terjebak di Sri Lanka. Karena masalah COVID, mengalami lockdown di Sri Lanka. Tidak ada kepastian sama sekali. Karena penerbangan semua dibatalkan. Kalau sekarang mungkin lebih tenang karena sudah tahu. Oh, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi pada waktu itu, bulan Maret 2020, COVID sedang naik dan naik terus. Penerbangan semua dibatalkan. Tidak bisa transit di Singapura dengan pesawat apapun. Tidak bisa transit. Dan tidak ada penerbangan dari Sri Lanka ke Indonesia. Tidak ada kepastian sama sekali. Dan kemudian saya frustrasi. Kalau ada kepastian mungkin sebulan lagi, oke, saya akan dengan tenang menunggu 1 bulan. Not a big deal, 1 bulan, it's okay. Tetapi tidak ada kepastian. Dan di dalam frustrasi itu saya juga berdoa. Dan sekali lagi,
muncul keyakinan. Bukan dari penglihatan, bukan dari pendengaran, bukan dari mimpi. Tidak. Sebuah keyakinan yang kemudian saya yakini benar-benar. Saya seperti yakin bahwa Tuhan sedang menyelamatkan saya. I'm saving you, I'm saving you. Itu keyakinan yang saya terima. Dan kemudian saya yakini. Dan karena itu saya tetap melihat penerbangan setiap hari. Dan suatu ketika, entah dari mana, ada penerbangan. Qatar Airways dari Sri Lanka ke Indonesia, tapi harus lewat Doha dulu. Dari balik ke Qatar dulu 5 jam, baru kemudian ke Indonesia dari Qatar 9 jam. Tidak masalah, yang penting ada penerbangan ke Indonesia. I'm saving you. Ada keyakinan itu. Saya yakin Anda dan saya juga mengalami keyakinan-keyakinan seperti itu. Bukan dari pikiran, bukan dari penglihatan, bukan dari pendengaran, bukan juga dari mimpi. Tetapi dari hati, seperti Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran, yang memunculkan sebuah keyakinan dari dalam, dan itu selalu membesarkan hati, selalu memberi harapan, dan selalu benar. Karena Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran. Yang ingin saya sampaikan dari sharing saya adalah bahwa kita hidup sebaiknya dari keyakinan, bukan dari penglihatan. Karena penglihatan kita, indera kita itu terbatas. Pikiran kita juga terbatas. Saya sendiri kemudian sekarang mempunyai sebuah pola dalam menyelesaikan perkara-perkara yang saya hadapi setiap hari. Saya lebih mengandalkan keyakinan saya daripada pikiran-pikiran saya. Dan ternyata keyakinan saya jauh lebih tepat. Dan kenapa bisa mengalami itu? Karena saya mempunyai sebuah keyakinan juga bahwa hidup saya ini berarti bagi Tuhan. Tuhan sungguh terlibat dalam hidup saya. Bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya dalam bidang rohani. Tuhan terlibat bukan hanya ketika saya berdoa atau ketika berurusan dengan masalah rohani. Selebihnya itu keputusan saya sendiri. Tidak. Menurut kisah di dalam Injil juga nampak sekali bahwa Tuhan itu peduli dan terlibat dalam hidup kita yang konkret. Orang yang tidak punya makan, Tuhan Yesus memperbanyak roti. Konkret sekali, sederhana sekali. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh dibuatnya berjalan. Tuhan sungguh-sungguh terlibat dalam hidup kita yang nyata. Dan menurut saya itulah inkarnasi. Allah menjadi manusia. Hidup manusia itu begitu pentingnya bagi Tuhan. Dan itu berarti juga termasuk hidup saya. Dan keyakinan itulah yang membuat saya kemudian berusaha hidup bukan dari penglihatan, tetapi hidup berdasarkan keyakinan. Anda dan saya juga sekarang ini yang sedang mengalami kesulitan besar, cobalah hidup dari sebuah keyakinan. Mungkin akal budi tidak bisa memahami, bukan juga mendapatkan penglihatan atau pendengaran atau mimpi-mimpi, tidak. Tapi ada sebuah keyakinan besar dari dalam yang membesarkan hati kita, yang memastikan bahwa Tuhan itu peduli atas hidup kita, bahwa hidup kita itu berarti bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bertindak dalam hidup kita. Tuhan itu bukan pribadi yang hanya ditemukan di dalam doa, di dalam ibadat, di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tidak. Tuhan sungguh-sungguh menjadi manusia dan mengerti keadaan kita sebagai pribadi manusia yang mengalami jatuh bangun, mengalami kesulitan, mengalami derita. Dan Tuhan peduli karena Tuhan sangat mencintai kita sekarang ini juga dan nanti. Karena Tuhan adalah kasih sekarang dan selama-lamanya. Maka mari kita hidup berdasarkan keyakinan, berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan, bukan berdasarkan pengertian, bukan berdasarkan mimpi-mimpi, bukan berdasarkan bisikan-bisikan, tidak. Tetapi berdasarkan keyakinan. Anda dan saya tahu bagaimana. Meskipun akal budi kita tidak mengerti, tetapi hati kita mengerti. Ada keyakinan-keyakinan dalam hidup kita
Dan kita mengalami itu dan ternyata benar. Karena itu, mari kita hidup berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan, berdasarkan kasih Tuhan yang tak terbatas. Dan karena itu kita selalu mempunyai harapan. Karena Tuhan peduli atas hidup kita. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Usahakan untuk sungguh-sungguh peka terhadap keyakinan yang muncul dari hati. Meskipun secara indrawi, bahkan secara pikiran, tidak kelihatan ada harapan. Tetapi keyakinan di dalam hati selalu ada harapan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan peduli atas hidup kita. Dan hidup kita itu berarti di mata Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.